Ginting dan debutan baru Bagas Maulana langsung dikepung raksasa dunia. Akankah kejutan besar terjadi di Thailand Open 2026 nanti? Halo Sobat Bulu Tangkis seluruh Nusantara, kembali lagi di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling segar dari dunia tepok bulu. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendebarkan, yaitu hasil drawing Thailand Open 2026 yang baru saja dirilis. Wah, benar sekali rekan saya ini. Thailand Open 2026 ini rasanya akan menjadi panggung yang sangat panas ya. Apalagi setelah kita semua baru saja selesai merasakan ketegangan luar biasa di ajang Thomas dan Uber Cup 2026 kemarin. Betul, tensinya belum sempat turun, tapi kita sudah disuguhi jadwal pertandingan yang sangat gila di Nimubuter Stadium Bangkok. Bayangkan saja, turnamen BWF World Tour Super 500 ini akan dimulai dari tanggal 12 sampai 17 Mei 2026 nanti. Dan Indonesia mengirimkan total 18 wakil terbaiknya. 18 wakil itu jumlah yang cukup besar ya untuk turnamen level Super 500, tapi yang menarik di sini adalah komposisi pemainnya. Indonesia terlihat menurunkan banyak pemain pelapis yang sangat berbakat. Namun ujiannya benar-benar tidak main-main sejak babak pertama dimulai. Nah, ini dia poin utamanya. Mari kita soroti sektor tunggal putra terlebih dahulu. Kita punya 4 pejuang merah putih di sana. Ada Anthony Sinisuka Ginting, Mohzaki Ubaidillah atau yang akrab kita sapa Ubed, lalu ada Pradiska Bagasujiwo dan Muhammad Yusuf. Tapi coba tebak, siapa yang harus dihadapi Ginting di babak pertama? Aduh, jangan bilang ini adalah skenario terburuk yang kita bayangkan. Apakah Ginting langsung bertemu dengan Raja Bulu Tangkis asal Tiongkok itu lagi? Tepat sekali. Anthony Sinisuka Ginting akan langsung berhadapan dengan pemain nomor 1 dunia saat ini, Shi Yuqi. Ini benar-benar gila. Pertemuan mereka di babak pertama adalah sebuah bencana sekaligus kesempatan emas yang sangat langka. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat mengejutkan ya. Padahal kita tahu sendiri sejarah rivalitas mereka itu sangat panjang dan penuh dengan air mata bagi Ginting. Shi Yuqi itu adalah salah satu musuh yang paling sulit ditaklukkan oleh Ginting sepanjang karir profesionalnya sejak level junior. Benar, catatan pertemuan mereka memang cukup pahit untuk kita dengar. Dari 12 kali pertemuan, Ginting harus menelan 9 kali kekalahan. Bahkan Ginting baru bisa mencicipi kemenangan pertamanya setelah mencoba sebanyak 7 kali pertandingan loh. Tapi tunggu dulu, bukannya di pertemuan terakhir mereka di China Open 2024 kemarin Ginting berhasil menang ya? Apakah itu bisa menjadi modal kepercayaan diri yang besar untuk Ginting di Thailand nanti? Kita semua berharap begitu. Kemenangan di China Open itu memang menjadi oase. Tapi menghadapi Shi Yuqi di babak pertama turnamen Super 500 tetaplah sebuah tugas yang sangat berat dan membutuhkan fokus 100% sejak poin pertama dimulai. Selain Ginting, kita juga harus memberikan perhatian ekstra kepada si muda berbakat, Mohzaki Ubaidillah atau Ubed. Dia akan bertemu dengan wakil tuan rumah, Panichapon Teraratsakul. Ini seperti deja vu ya? 100% deja vu. Ini adalah ulangan final Thailand Masters Super 300 bulan Februari lalu. Saat itu, Ubed berhasil menang secara dramatis lewat drama 3 game dengan skor 21-19, 22-22, dan 21-19. Pasti Teraratsakul punya misi balas dendam yang sangat besar di depan publiknya sendiri. Seru sekali. Lalu bagaimana dengan sektor ganda putra? Saya dengar ada kejutan besar dengan pasangan baru yang akan memulai debut internasional mereka di turnamen ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh para badminton lovers. Bagas Maulana akan tampil dengan partner barunya yaitu pemain kidal yang sangat gesit, Muhammad Putra Arwiansyah. Tapi nasib mereka tidak jauh berbeda dengan Ginting. Mereka langsung menabrak tembok besar. Wah, siapa lawan mereka di babak pertama? Jangan bilang mereka juga bertemu unggulan utama di turnamen ini. Sayangnya iya, pasangan ganda putra baru kita ini langsung dipertemukan dengan unggulan pertama asal India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Bisa dibayangkan betapa beratnya debut mereka, menghadapi ganda putra terbaik dunia yang punya serangan mematikan seperti itu. Benar-benar ujian mental bagi Bagas dan Putra ya. Tapi di sisi lain, Thailand Open 2026 ini juga menjadi momen yang sangat emosional. Karena ada reuni besar di sektor ganda putra kita. Betul sekali. Pasangan The Babies kita, Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin akan kembali bersatu dan melakukan comeback yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Mereka akan menghadapi pasangan dari Taiwan, Lai Poyu dan Chai Fucheng di babak awal nanti. Semoga kembalinya Leo dan Daniel ini bisa membawa angin segar dan mereka bisa kembali ke performa terbaiknya seperti saat mereka menjuarai berbagai turnamen bergengsi beberapa tahun yang lalu ya. Amin. Oh iya, jangan lupakan juga perjuangan di sektor lain. Di ganda putri ada Apriani Rahayu yang kali ini berpasangan dengan Lani Triamayasari.
Mereka akan ditantang oleh pasangan Taiwan, Yien Hasia dan Teng Chunhun. Ini juga pasangan yang sangat menarik untuk kita ikuti perkembangannya. Betul, dan di ganda campuran juga ada banyak wakil kita. Salah satunya yang paling berat adalah Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil yang harus langsung bertemu unggulan pertama tuan rumah, Decapol Puara Nukroh dan Supisara Peusampan. Tayan benar-benar memberikan jalur yang sangat terjal bagi wakil-wakil kita ya. Memang benar-benar tidak mudah, tapi itulah seni dari bulu tangkis. Tidak ada yang tidak mungkin selama bola belum menyentuh lantai. Indonesia mengirimkan total 18 wakil dan kita harus memberikan dukungan penuh kepada mereka semua, baik yang mulai dari babak kualifikasi maupun yang langsung di babak utama. Jadi menurut Sobat Badminton semua, apakah Ginting bisa meruntuhkan dominasi Shiyuchi lagi? Dan mampukah Bagas Maulana bersama partner barunya membuat kejutan besar dengan menyingkirkan unggulan pertama asal India? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus pantau kanal ini karena kita akan memberikan hasil pertandingan secara cepat dan akurat setiap harinya selama Thailand Open 2026 berlangsung. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan tetap semangat mendukung atlet-atlet kebanggaan Indonesia di kancah dunia. Merdeka! Merdeka! Sampai jumpa di Bangkok Sobat Badminton. Mari kita saksikan sejarah baru tercipta di Nimo Butter Stadium. Medali perunggu tim Uber Indonesia di tahun 2026 bukan sekedar angka, melainkan sebuah pesan ancaman serius bagi dominasi raksasa bulu tangkis dunia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal bulu tangkis kebanggaan kita. Halo kawan-kawan. Wah, kabar dari Horsens Denmark akhir pekan lalu ini benar-benar memberikan getaran yang luar biasa ya bagi kita semua. Kamu benar sekali, meskipun langkah tim Uber kita harus terhenti di babak semifinal kemarin, tapi raihan medali perunggu di ajang Piala Uber 2026 ini bukanlah pencapaian sembarangan. Ini adalah sejarah yang sangat penting. Setuju banget. Bayangkan saja, di tengah persaingan ketat negara-negara raksasa seperti Cina dan Korea Selatan, Serikandi Muda Indonesia mampu membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap di turnamen bergengsi sekelas Piala Uber ini. Bapak Eng Hian selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI menyebutkan bahwa hasil semifinal di Horsens Denmark kemarin itu sebenarnya sudah memenuhi target yang ditetapkan sejak awal bagi tim putri kita. Beliau sangat mengapresiasi perjuangan habis-habisan para atlet kita yang tampil luar biasa di babak semifinal, dan hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk memastikan setiap kekurangan bisa diperbaiki sebelum turnamen besar berikutnya datang menyapa. Kalau kita perhatikan sepanjang turnamen kemarin, tim Uber Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, terutama jika kita melihat dari sisi mental bertanding mereka yang jauh lebih berani dan kualitas permainan yang semakin matang. Benar, mentalitas adalah kunci utama di ajang beregu seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana para pemain muda kita tidak gentar sama sekali saat harus berhadapan dengan nama-nama besar yang memiliki peringkat dunia jauh di atas mereka. Pengalaman bertanding di ajang sebesar Piala Uber ini tentu menjadi bekal yang sangat mahal harganya bagi struktur tim nasional kita di masa depan, terutama untuk memperkuat fondasi regenerasi yang sedang digalakan oleh PBSI. Dan PBSI sendiri sepertinya tidak mau berpuas diri hanya dengan satu medali perunggu ini saja. Mereka sudah menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek teknis, strategi di lapangan, hingga kesiapan fisik dan mental setiap individu. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan daya saing atlet-atlet kita di level internasional agar tidak hanya menjadi partisipan, tapi menjadi penantang gelar juara yang konsisten di setiap turnamen tingkat tinggi atau level elit dunia. Upaya pembinaan ke depannya juga akan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas atlet agar mereka mampu mengikuti program akselerasi dan tampil konsisten saat menghadapi lawan-lawan tangguh dari negara-negara pesaing utama. Kekalahan 1-3 dari Korea Selatan di semifinal memang menyakitkan, tapi jika kita melihat kualitas lawan yang akhirnya menjadi juara dunia setelah mengalahkan Cina di final, kita bisa menyimpulkan bahwa level tim putri kita sebenarnya tidak terpaut jauh. Betul sekali, apalagi Korea Selatan mengalahkan Cina di babak final dengan skor 3-1, sebuah hasil yang membuktikan bahwa peta kekuatan bulu tangkis putri dunia saat ini sudah mulai merata dan tidak lagi didominasi oleh satu negara saja. Gelar juara bagi Korea Selatan ini adalah trofi ketiga mereka sepanjang sejarah, menyamai koleksi gelar yang kita miliki serta gelar milik Amerika Serikat pada tahun 1957, 1960, dan 1963. Dan jangan lupa, Cina yang masih memegang rekor 16 gelar juara tentu akan melakukan evaluasi besar-besaran setelah kekalahan di final kemarin, sehingga persaingan di tahun-tahun mendatang dipastikan akan semakin menggila dan penuh kejutan. Itulah mengapa Eng Hian sangat menekankan pentingnya evaluasi dari berbagai aspek, karena negara lain juga tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas atlet mereka setiap harinya. Strategi pembinaan yang berbasis pada peningkatan kapasitas atlet melalui program akselerasi ini adalah langkah yang sangat cerdas dari PBSI untuk memastikan bahwa kita tidak kehabisan stok pemain berbakat di masa depan.
Setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan Horsens Denmark kemarin adalah investasi masa depan bagi bulu tangkis Indonesia, dan kita semua akan menjadi saksi sejarah saat para serikandi muda kita akhirnya mengangkat trofi Piala Uber suatu hari nanti. Mari kita terus kawal proses regenerasi ini dengan sikap yang kritis namun tetap mendukung, karena kritik yang membangun akan membantu PBSI untuk melihat sisi-sisi yang mungkin terlewatkan dalam proses evaluasi besar-besaran ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol suka. Bagikan video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta bulu tangkis, dan tentu saja berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan informasi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan berita-berita yang tidak kalah panas dan menarik seputar dunia bulu tangkis yang kita cintai ini. Tetap semangat, dan salam olahraga bagi kita semua dimanapun kalian berada saat ini. Indonesia bisa, Serikandi Merah Putih akan segera kembali lebih kuat dari sebelumnya, dan siap mengebrak panggung dunia dengan prestasi yang jauh lebih gemilang lagi. Sampai jumpa semuanya. Dadah semuanya.